Cek. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Kita mulai analisa untuk market sesi New York. So hari ini eh, hari trading pertama untuk setelah libur kemarin di US ada peringatan Hari King Martin Luther Jr. Jadi hari ini jadi hari pertama di minggu ini untuk trading di sesi New York. Oke, kita mulai dari USD Japanese Yen. The weekly kita berada di resisten horizontal ya, resisten, dan kita juga masih punya potensi untuk mengalami perubahan tren dari uptrend ke downtrend. So ya, tahun 2021 kita punya uptrend ya. Ini uptrend. Kemungkinan tahun 2022 ini kita punya downtrend seperti yang terjadi di 2020 ke 2021, downtrend ke uptrend ya. Sekarang kemungkinan kita uptrend ke downtrend. Oke. Di daily kita sudah violet long series, dan setelah itu kita punya short series ya, blow up target, dan di sini dia nge-break ekstensinya. Sekarang kita berada di weekly atau daily short. Oke. Jadi ini indikasi pelemahan dolar ya. Tapi yang sedang terjadi sekarang yang gue lihat, dolar nggak melemah. Justru dolar sekarang menguat, namun uh, Japanese yen lebih kuat. So ini ngebuat dia sebelumnya nge-break ekstensi. Jadi dolar menguat, yen menguat. Tapi untuk USD Japanese yen, selama dia berada di bawah $115 ya, kita biris untuk USD Japanese yen. Oke. Kalau di time frame lebih kecilnya nih, dia sudah violet long ya. Ini long yang di trade di sesi Asia dari fail. Sekarang kemungkinan di sesi New York dia bakal ngebuat short series yang pertama. Iya, untuk USD Japanese yen selama berada di bawah $115, USD Japanese yen biris. Oke. Tadi gue bilang kenapa bukan kelemahan dolar yang terjadi, sedangkan USD sedang menguat. Kita bisa lihat dari pairing forex yang lain, di Aussie USD ya, di monthly atau weekly shortnya yang masih belum mencapai target, dan ini weekly shortnya. Support ini, resisten ini, short ini, atau gue bisa bilang resistennya itu udah dikonfirmasi ya. Dia punya long setup sebelumnya dan gagal mencapai target, belum mencapai target mungkin. Dan support yang penting ini, tradisional long lagi untuk mencapai targetnya gagal ya. So saja dalam minggu ini dia bakal squeeze ke short setup. Kita punya memang masih valid untuk support level ini.
Tapi karena ada kemungkinan kekuatan dolar, kita bakal squeeze ke atas. Gua hapus dulu. Bakal squeeze. Jadi USD Japanese Yen kemungkinan dia bakal squeeze ke support, dan Aussie USD squeeze ke resistance. Oke, masuk akal ya. Jadi USD Japanese Yen ke squeeze ke support, Aussie USD squeeze ke resistance. Dan ini daily short setup. Untuk Aussie USD selama berada di bawah 0,72628 dolar, Aussie USD biris. Dan di weekly, resisten yang 0,5 ini, 50% ini udah dikonfirmasi karena dia sudah nge-break long setup yang ini. Di intraday time frame-nya ya. Mungkin di sesi New York kita bakal punya trade untuk counter trade ya ke resisten. Euro USD, see from the daily. Let the weekly deh. Euro USD ya, menurut gua dia sekarang berada di ekstensi. Kayak gini. Oke. Kenapa ekstensi ini menurut gua bisa dikonfirmasi ya? Karena di daily dia punya long mencapai target, nge-blast up target. Harusnya dia ngebuat ekstensi ya. Seperti ini. Dan ekstensinya gagal, dan sekarang bisa aja dia akan squeeze ke short daily atau weekly pertama di setelah trend break. Jadi ini trend breaknya, dia break. Sekarang bisa aja bakal squeeze sama seperti Aussie USD dan mata uang yang lainnya nanti bisa squeeze. Ini udah down lagi dia setelah trend break. Oke. Oh, ini dia sudah mulai series pertamanya. Bisa dilihat ya di sesi Asia mungkin tadi. Ini hari apa ya ini? Hari Senin. Di hari Senin dia udah nge-trade di 382, dan sekarang di hari Selasa udah mencapai target. Tapi ini yang kita gunakan biris below the line kita. Selama berada di bawah 1,406 dolar ya. Euro USD biris, dan ini benar-benar biris banget euro. Dia mungkin aja bisa ngebuat tradisional atau full retracement shortnya. Indikasi kekuatan dolar. Oke. GBP, pound sterling. Di pound sterling short setup pertama, kedua, sekarang ini yang ketiga. Dan resisten ini sudah dikonfirmasi karena dia sudah nge-break uptrend ya. Sebelumnya dia punya ekstensi. Sini. Sini. Berhasil mencapai target semuanya. Ini. Dan ini. Violet. Dalam short setup. Mungkin di trade di 382 sekarang, dan sekarang mungkin berada di ekstensi. But kita lihat dulu untuk malam ini. Bisa aja dia bakal ngebuat full retracement shortnya. Ya. Jadi setelah trend break kita perlu yang perlu kita perhatikan adalah full retracement shortnya dulu. Karena ini baru break dari uptrendnya, karena dia gagal ngebuat ekstensi. Sekarang kita harus gambar Fibonacci-nya full. Ini bisa jadi potensi, cuman nanti gua update lagi di sesi Eropa gimana ya. Karena ngelihat mata uang yang lain dulu juga.
Selama berada di bawah 1,36848 dolar, pound sterling, USD bearish. Lagi-lagi clue kekuatan dolar. Dolar sekarang benar-benar sedang menguat. Gold, gold dia nggak imun ketika dolar menguat, gold melemah. Punya long series yang cakep ya. Sini di trade 382. Berarti mencapai targetnya di sini. Sini dia gagal. Ketika dia gagal, dia ngebuat short setup. Dan sekarang sudah berhasil mencapai target. Jadi sekarang bisa aja dia nge-full retracement, tapi kita juga punya weekly long setup yang perlu kita pantau ya. Jadi ini dua setup ya, short dan long. Selama berada di atas 1.800 dolar, gold bullish. Mungkin di sesi New York ini dia bakal buat short dulu. Ya, selama berada di bawah 1.821 dolar, gold bearish. Jadi dia berada di dua setup ini. Salah satunya pasti akan fail nanti. Karena ini masih hari pertama ya, mungkin sebaiknya kita gunakan hari pertama ini sebagai observasi dulu. Untuk ngelihat kepastian mungkin besok sudah ngelihat tren yang lebih jelas. Silver sama ya, harusnya dengan gold. Dia punya long series yang cakep. Sini nge-blow up target. Ya, ini yang kita pakai sebagai bullish above line. Selama berada di atas 22,46 dolar, silver bullish. Oke, karena ada indikasi kekuatan dolar ya, dan dia bakal squeeze ke support. Lagi-lagi kita perlu observasi dulu untuk sekarang. Lanjut ke fix. Fix sayangnya udah ngebreak short setupnya. Saya lihat, dan dia punya long setup di sini. Di sini agak dirty ya, long setupnya. Udah cross 618. Dan ini yang akan kita jadikan korelasi dengan SPX. Jadi fix ya, sama berada di atas 20,31 dolar. Fix bullish, dan itu akan menjadi bearish untuk indeks dan saham, terutama SPX. Oke. Kita lihat SPX. Nah, ini yang kita korelasikan ya. SPX sama kayak fix, punya short setup yang pertama yang ini. Karena fix berada di long setup, SPX short setup, dan ini yang sekarang dikorelasikan dengan fix. Jadi sekarang dia nge-squeeze ke level shortnya selama berada di bawah 4.649,8 dolar. SPX bearish. Dan ini berkorelasi dengan fix yang sekarang. Lanjut ke cryptocurrency, BTC. Yang kita tahu ya, udah nge-break extension short, dan ini retracement pertama setelah trend break. Di sini tampaknya ya nggak ada partisipasi sebenarnya, atau mungkin karena USD menguat, so BTC masih kurang partisipasi di long setup ya. Sini udah partisipasi, dan sini ya, di sini kurang. Tapi dia masih belum break long setup yang ini. Di atas 4.041K, 429 dolar ya, BTC masih bullish, dan long setup ini masih valid selama belum break. Kalau kita lihat dari deep dive ya, kalau kita
analisa lebih dalam ya. Ini masih downtrend. Long setup, short setup di trade di 382. Dan sekarang kemungkinan dia punya short setup lagi di dalam short setup. Sekali lagi dia di reject di 382. 382, 382. Jadi targetnya di bawah 2 di bawah 36,5K dan 35,5K. Oke. Ini kalau kita ngelihat dari sisi geo ya. Masih dalam short setup sebenarnya. Tapi karena dari algo ya, dia sedang nge-break ekstensinya. Jadi ini long setup yang bisa dibilang ini long setup yang masih kemungkinan bisa berhasil. Mungkin bisa sloppy ya, sloppy mungkin. Kemudian ngebuat double bottom. Wait, ini long trade yang pertama. Bullish selama di atas 41K,4. Ethereum long setup. Untuk daily atau weekly-nya ya. Ada reaksi buyer ya di 618. Sekarang sama kayak BTC, ngebuat pullback pertama. Jadi dia bullish untuk di sesi New York malam ini ya. Selama di atas 3.112 dolar. Long termnya, supportnya yang benar-benar mungkin defense terakhir ya, yaitu di atas 2.910 dolar. ETH masih bullish. But ya, ini long setup yang pertama setelah dia bounce dari support. Tampaknya sama kayak BTC, nggak ada partisipasi, masih lemah partisipasinya. Mungkin dikarenakan USD sedang menguat. Kalau lihat dari sisi geonya ya, dia juga masih dalam downtrend. Short setup pertama, dan ini short setup kedua. Lihat di mana mereka tuh ngebounce di 382 ini seperti memberitahu kita kalau kita ini benar-benar biris. Bahkan sebelum nyentuh 0,5 kita sudah down. Ini kalau dia sudah bounce di 382 itu menandakan kalau market itu benar-benar biris. Ya, seperti yang kita tahu ada potensi crypto winter ya. Kayaknya udah break nih. Tahu kalau BTC udah break. Dikit lagi break. So ya, bagi yang long mungkin ada baiknya untuk cut loss ya. But it's back up to you. Karena gua nggak ada ngelihat level support di bawah untuk Bitcoin. Ini support yang paling pentingnya. Udah break ya, dan sekarang kita berada di downtrend yang tadi yang gua gambar. Ini benar-benar downtrend. Oke, gua rasa ini cukup untuk video analisa buat sesi Nujak buat hari ini. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan di Discord atau di komen. Jika merasa terbantu silahkan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.